Orang tua Siti mendadak sakit, jadi aku tinggal sendiri di rumah, sementara ia merawat orang tuanya di rumah. Siti adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Jadi, merawat orang tua sakit merupakan kewajiban yang tidak bisa ditampik. Kepergian Siti, kemerdekaan aku dan Nyai. Kami benar-benar seperti sepasang suami istri sungguhan. Begitu pulang ke rumah, berbagai macam makan tersedia di atas meja makan, dan aku memakannya dengan lahap dan dilanjutkan dengan berhubungan intim. Keesokan harinya itu terjadi lagi dan lagi. Aku semakin kewalahan. Belum sempat mengembalikan stamina, aku harus melayaninya dia. Energinya terkuras habis, sampai pada di titik kemaluanku tidak lagi bisa berdiri. Dan Nyai tetap memaksaku melayaninya, seperti budak melayani majikannya. Di suatu titik, kemaluanku sampai mengeluarkan darah. Nyai meraung, karena baginya hal itu adalah sebuah pertunjukan spektakuler. Situasi mulai normal ketika Siti pulang. Selama ada dia di rumah, Nyai jarang mengunjungiku. Rupanya ia takut dengan Siti. Sekembalinya ke rumah, Siti mengeluhkan mimpi buruk yang kerap ia alami. Ketika aku tanya, ia bilang kalau di dalam mimpinya ia seperti didatangi oleh seorang laki-laki bertubuh besar dan berbulu lebat, seperti sosok genderuwo. Di dalam mimpinya, genderuwo itu hanya berdiri sampai menatap Siti dari halaman rumah, sementara Siti berada di depan pintu. Siti mengatakan kalau sosok genderuwo itu ingin masuk, tapi terhalang oleh kehadiran Siti. Mimpi buruk itu membuat Siti semakin giat menjalankan sholat. Ia pun tidak pernah absen untuk berdoa agar kami selalu selamat dari mara bahaya. Aku ingin menemaninya sholat, tapi aku tidak bisa. Aku terganjal sesuatu. Padahal Siti sudah berulang kali mengajakku, tapi aku terus menolaknya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku menemukan Nyai duduk di ruang tamu bersama sosok makhluk besar berbulu dan bermata merah, persis seperti sosok yang ada di dalam mimpi Siti. Aku duduk di hadapan mereka dengan wajah penuh kengerian. Sekujur tubuhku terasa dingin. Dia adalah buah hati kita, Mas. Hah? Aku kaget dan tidak terima. Bagaimana mungkin makhluk mengerikan itu adalah anakku? Aku terkejut dan lari masuk meninggalkan mereka. Di dalam kamar, Siti sudah terlelap, namun tangannya masih memegang tasbih. Aku berbaring di sebelahnya. Rasa dingin di tubuhku sedikit demi sedikit hilang. Tapi dari ruang tamu terdengar suara auman kencang sebanyak 3 kali. Aku membaca auman itu sebagai sebuah panggilan dari makhluk itu untukku. Dan setelah auman ketiga, samar-samar aku mendengar makhluk itu memanggilku. Bapak. Ya, ia memanggilku Bapak. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau dengar. Aku mengutuk diriku sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Tanpa aku sadari, aku telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa genderuwo. Mimpi buruk Siti terus berlangsung dan berubah menjadi sebuah teror. Tapi Siti sama sekali tidak gentar. Di dalam mimpinya, berkali-kali makhluk itu ingin masuk ke dalam rumah, tapi ia tidak mundur sedikit pun. Kalau aku takut,
maka rumah tangga kita jadi taruhannya, kata Siti kepadaku. Aku tidak berani memberikan reaksi apa-apa. Soalnya sosok yang ia perangi di dalam mimpi adalah anak gaibku. Muncul niatan untuk memberitahu Siti tentang semua yang terjadi. Tapi Nyai mengancam bahwa ia akan membunuh istriku bila aku melakukan itu. Dan Nyai tidak main-main. Orang-orang pembawa obor yang menemaninya kala itu mendatangiku adalah garansinya. Aku berada di dalam pusara besar. Aku ingin minta tolong tapi tidak bisa. Sedangkan jiwa dan rumah tanggaku berada di ujung tanduk. Nyai memaksaku untuk pindah ke alamnya dan merawat anak kami bersama. Tidak mungkin aku menyetujuinya. Mendengar penolakanku, Nyai bilang kalau dia akan selalu mendatangi tiap malam sampai aku setuju untuk ikut dan membina keluarga di alam gaib itu. Pekerjaanku di pasar mulai berantakan. Tiap siang, aku sering kepergok tidur di sela-sela kardus karena malam harinya aku kurang tidur. Aku memikirkan bagaimana nasibku ke depannya. Siti pun mulai khawatir dengan kondisiku, tapi ia tidak berani mengkonfrontasi langsung. Pada malam hari, Nyai memanggil namaku. Tak sekalipun kujawab panggilan itu. Mungkin itu membuatnya kesal. Dia kemudian memindahkanku dari kamar depan ke kamar belakang ketika aku sedang tertidur. Aku terbangun karena ada sosok yang membelai rambutku, dan itu adalah Nyai. Aku ketakutan melihatnya. Ia tidak marah atas ekspresiku. Dia malah sedih. Ia mengatakan bahwa ia ingin merawatku dan menjadikanku raja. Kalau perlu, ia bisa mendatangkan harta agar aku bisa kaya raya, asal aku mau ikut tinggal di alamnya. Lalu bagaimana saya bisa menikmati harta itu jika tinggal di alam kamu? Tanyaku. Kamu tidak perlu berada di alamku selama 24 jam. Kamu masih bisa berbagi waktu dengan alammu, kata Nyai. Baguslah kalau begitu. Aku hampir menyetujuinya. Namun kemudian Nyai mengatakan aku harus meninggalkan Siti. Ia tidak menginginkan aku bersama perempuan lain. Itu membuatku mengurungkan niat untuk berucap setuju. Biar bagaimanapun, cintaku terhadap Siti masih ada, dan aku tidak bisa meninggalkannya. Nyai meyakinkanku kalau ia bisa memberikan semua yang aku inginkan, lebih dari Siti. Di ambang kebingungan, Nyai menarik tubuhku. Ia mengajakku untuk pergi ke alamnya. Dia ingin menunjukkan istananya di alam sana. Aku tidak berontak ketika Nyai menuntunku keluar kamar dan menyusuri jalan setapak yang diterangi obor. Malam begitu pekat. Aku tidak bisa melihat apa-apa selain jalan setapak ini. Namun sepanjang perjalanan, aku merasa sedang menaiki sebuah tanjakan panjang. Tidak lama setelah itu, sebuah rumah bak istana menyeruak dari kegelapan. Di halamannya, manusia obor telah menunggu kami. Begitu sampai mereka menuntun ke ruang tamu. Seluruh perabotannya berwarna emas, mirip dengan di pesta pernikahan kami. Di ruang tamu telah menunggu seorang anak pemuda berwajah rupawan yang sepintas mirip denganku. Apakah ini? Ya, dia adalah anak kita, kata Nyai. Pemuda itu tidak seperti yang ada di dalam mimpi Siti. Ia bukan makhluk berbulu dan bertubuh tegap yang meraung-raung seperti singa.
Ia adalah pemuda tampan, ramah senyum. Walau secara logis aku tidak mungkin memiliki anak seumuran itu, tapi aku menerima kehadirannya. Kami bertiga duduk dan berbincang, sementara para abdi berkeliaran menyediakan makanan dan minuman untuk kami. Suasana menjadi hangat dan imanku mulai goyah. Atau ya, imanku sudah hilang. Memang sudah jalan hidupku memiliki keluarga seperti ini. Lagian, aku juga bisa kaya raya dan tidak perlu lagi khawatir akan masa depanku. Aku tinggal duduk berpangku tangan, sementara aku terus-menerus semakin kaya. Kukatakan kepada Nyai kalau aku mulai berniat untuk menuruti permintaannya, selama ia bisa memastikan aku kaya raya. Nyai dia meyakinkanku, kamu bisa mendapatkan harta sebanyak yang kamu mau, tapi ada syaratnya, kata Nyai dia. Apa? Kamu harus menyediakan 1 jiwa manusia tiap tahunnya sebagai tumbal. Aku tersentak kaget. Tidak mungkin aku melakukan itu. Aku tidak ingin mengorbankan keluargaku sendiri. Nyai membaca isi hatiku. Tidak perlu dari keluargamu. Kamu bisa mengambil tumbal dari jalan, kata Nyai. Nyai menjelaskan kalau aku bisa menaruh semacam santet kepada calon targetku. Tumbal itu bisa berupa barang atau uang. Siapapun yang memilikinya maka akan mati. Dalam benakku, itu tidak mengubah apa-apa. Tetap saja, aku harus mengorbankan nyawa manusia yang tidak bersalah untuk kepentinganku. Naluri kemanusiaanku menjerit, dan aku katakan bahwa aku tidak bisa melakukan itu. Nyai murka. Dia menudingku makhluk tidak tahu diri. Hubungan di antara kami jadi dingin. Aku pun jadi tidak nyaman berada di sana. Aku minta Nyai untuk memulangkanku, tapi ia menolak. Aku bersikeras, tapi ia tetap tidak ingin memulangkanku. Akhirnya aku lari dari rumah itu. Kuikuti jalan jalur setapak tadi. Di belakangku, Nyai memanggil namaku. Suaranya tinggi hingga membuat telingaku sakit. Di sela-sela suara Nyai terdengar raungan kencang. Bulu kuduku merinding. Ku percepat langkahku sambil melihat sekitar. Masih gelap. Tidak ada tanda-tanda rumahku. Aku berdoa di dalam hati agar bisa kembali ke rumah. Napasku terengal-engal. Kakiku mulai sakit, tapi rumahku belum terlihat. Aku memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya, sebab suara Nyai sudah terdengar dekat di belakangku. Aku berlari dan terus berlari sampai kakiku mulai goyah. Tidak lama lagi, mungkin aku akan tersungkur, tapi aku tidak akan menyerah. Suara Nyai semakin dekat. Sepertinya ia berada tepat di belakangku. Aku melompat sejauh mungkin, berharap bisa menghindari Nyai. Aku mendarat di tanah merah. Cahaya obor sudah hilang. Sedikit demi sedikit, ku angkat wajahku. Lega rasanya ketika aku kembali ke rumahku sendiri. Setelah kunjungan ke rumah Nyai, Wak Ujang kembali menyambangi rumahku. Wajahnya marah. Ia duduk dan menatapku tajam. Ia tahu segalanya. Kunjunganku ke rumah Nyai dan juga rumah tangga yang terjalin antara aku dan Nyai. Ia menuduhku telah bersekutu dengan jin. Tentu aku tidak terima dengan perkataan itu. Kalau boleh jujur, pada awalnya
aku juga tidak punya pilihan sama sekali. Biar bagaimanapun, aku masih hamba yang tahu mana yang benar dan salah. Aku menampik apa yang dituduhkan kepadaku. Wak Ujang memaki-makiku. Suaranya keras sekali sehingga Siti keluar kamar. "Ada apa, Wak?" tanya Siti. "Suamimu sudah melakukan kesalahan fatal. Semoga dia segera tobat," kata Wak Ujang. Siti kebingungan. Ia bukan tipe istri yang suka menguping pembicaraan orang. Jadi sampai detik itu ia tidak tahu apa-apa. Wak Ujang hampir saja membeberkan semuanya kepada Siti. Namun rasa ibanya terhadap Siti menahannya untuk membuka suara. Alih-alih bicara kepada Siti, ia malah menarikku keluar rumah. "Kamu harus segera cepat mengakhiri semuanya. Dia itu sesungguhnya menginginkan nyawa kamu dan istrimu," kata Wak Ujang. Aku tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Wak Ujang. Mana mungkin Nyai ingin membunuhku. Ia amat mencintaiku sampai menginginkanku untuk bersatu dengannya di alamnya. Wak Ujang pulang dengan kekesalan yang memecah. Tapi aku tidak peduli. Tidak bisa dipungkiri kalau aku mencintai juga Nyai Purnama. Jadi tidak mungkin aku mengakhiri semuanya. Lalu bagaimana dengan Siti? Aku juga mencintainya, dan kami tidak akan terpisahkan. Malahan rencanaku adalah merayu Nyai untuk tetap membiarkanku bersama Siti, sementara hubungan kami tetap berjalan. Dan kiranya ia mau memberikanku harta yang dijanjikan, agar aku dan Siti dapat hidup dengan bahagia. Selang beberapa malam, Nyai kembali datang ke rumah. Kami berdua bermesraan di kamar belakang. Tidak lama kemudian, ia menagih nafkah batin. Aku sempat menolaknya, karena terakhir kali kami melakukannya, darah masih keluar dari kemaluanku. Tapi Nyai tidak mengindahkan penolakanku. Ia membuka bajuku dan meraba-raba tubuhku, hingga akhirnya kami melakukannya juga. Hal itu berlangsung cukup lama. Nyai tidak seperti biasanya. Tubuhku sama sekali tidak ia lepaskan. Berkali-kali ia cium bibirku sampai menyedot napasku. Hampir saja aku kehabisan napas. Pada poin ini, aku tidak tahu lagi apakah aku masih hidup atau tidak. Aku kehilangan koneksi terhadap ragaku. Seakan-akan jiwaku melayang-layang di udara, sementara tubuhku dibuat bulan-bulanan. Aku masih beruntung. Jiwaku seperti tertarik lagi ke dalam tubuh. Ketika aku sampai di puncaknya, aku terkulai lemah, dan Nyai berbaring di sebelahku. Ia tersenyum puas. Sebelum kembali menghilang, Nyai sempat bilang kalau dia tahu kalau ada seseorang yang ingin memisahkan aku dengan dirinya. Saat itu juga aku langsung tahu kalau yang dimaksud adalah Wak Ujang. Ia bilang kalau orang itu masih bersikeras, maka ia akan berhadapan dengannya secara langsung. Bola mata Nyai menyala merah ketika mengatakan itu. Tidak lama kemudian ia menghilang. Siti juga sempat menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Wak Ujang. Sampai-sampai Wak Ujang marah-marah. Kukatakan kepadanya itu hanyalah masalah sepele. Siti tidak puas dengan jawabanku, tapi dia tidak berani protes. Soalnya Wak Ujang itu jarang marah-marah. Kalau sampai-sampai marah, berarti dia tahu ada sesuatu yang mengancam. Dia kan punya ilmu hitam, ilmu batin juga, kata si Siti. Kabar duka datang dari Wak Ujang. Putrinya yang sedang mengandung 3 bulan keguguran di dekat sumur.
istri Wak Ujang menemukannya ketika ingin mengambil wudhu untuk sholat subuh. Jeritan sang istri langsung membangunkan Wak Ujang. Keduanya langsung membawa putri mereka ke klinik menggunakan mobil pick up yang biasa membawa sayuran ke pasar. Setelah beberapa lama ditangani, bidan yang didampingi dokter umum mengabarkan kalau janin di dalam kandungan putri Wak Ujang tidak bisa diselamatkan. Wak Ujang dan istrinya menangis, sedangkan putrinya terpukul. Begitu matahari meninggi, Wak Ujang mengabarkan mantunya yang bekerja di Jakarta. Sore harinya, sang menantu sudah ada di klinik mendampingi istrinya yang masih menjalani proses penyembuhan. Di saat yang sama, Wak Ujang menyambangiku ke pasar. Ia menarikku dari toko ke gang dekat tukang daging. Ia menunjuk-nunjuk hidungku sambil menuduh jika akulah pembawa malapetaka di keluarganya. Katakan kepada istri gaibmu, saya tidak akan tinggal diam, ancaman Wak Ujang, dan kemudian ia pergi. Aku hanya bisa melongo bersama dengan beberapa pedagang pasar yang sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Ketika aku pulang ke rumah, semua baru jelas. Siti yang baru pulang dari rumah Wak Ujang, ia menceritakannya kepadaku. Menurut Siti, putri Wak Ujang sebelumnya bilang kalau saat tengah malam ia diteror lelaki misterius yang kadang menyerupai suaminya. Begitu didekati, sosok itu berubah jadi sosok makhluk besar, bernapas besar dan mengeram. Putri Wak Ujang juga mendengar suara bayi menangis. Tidak hanya satu, tapi puluhan bayi menangis di telinganya. Puncaknya, Putri Wak Ujang melihat rombongan orang membawa obor di depan rumahnya. Orang-orang itu berwajah gelap dan tidak memiliki bola mata. Putri Wak Ujang mencoba membangunkan istri Wak Ujang, namun gagal, sehingga ia lari ke belakang dan terpeleset lalu terjatuh di dekat sumur hingga keguguran. Wak Ujang sedang berada di desa sebelah untuk mengurus jual beli tanah saudaranya. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong. Itu jadi penyesalan terbesar Wak Ujang. Ia telah kehilangan cucunya, dan kini siap perang melawan Nyai Purnama. Hasrat untuk membalas dendam kuat di dalam dirinya. Di sisi lain, Nyai pun tidak kalah. Ia menyiapkan para pasukannya untuk melawan Wak Ujang. Pertempuran itu terjadi tengah malam di atas bukit dekat rumahku. Malam itu aku mendengar suara-suara aneh dari jauh. Aku turun dari tempat tidur dan memeriksa melalui jendela. Di atas bukit, aku melihat cahaya merah. Segera saja aku menyelinap keluar. Tanpa sepengetahuan Siti, kudaki bukit itu dan menemukan Wak Ujang berdiri di hadapan Nyai. Ia memegangi keris siap untuk menyerang. Sementara Nyai berdiri tegap, sama sekali tidak takut dengan Wak Ujang. Pertempuran mereka berlangsung cepat. Cahaya merah yang menyilaukan meliputi mereka. Begitu juga suara-suara menggelegar, mirip suara petir. Wak Ujang sempat melirik kepadaku sebelum akhirnya sebuah cahaya merah datang ke arahku dan melemparku dari tempat persembunyian. Aku terpental cukup jauh dan terbangun di tempat tidurku sendiri. Aneh, matahari sudah tinggi. Siti menyambutku ketika aku keluar kamar. Ia menyuruhku mandi karena sudah terlambat pergi ke pasar. Bagaimana bisa aku kembali ke kamarku, padahal semalam aku berada di atas bukit sana. Lalu bagaimana nasib Wak Ujang? Semuanya seperti mimpi. Aku tidak percaya
kalau semua itu adalah mimpi. Aku tidak berani cerita ke Siti, jadi kusimpan saja sendiri sambil mencari tahu apa yang terjadi dengan Wak Ujang. Pertarungan Wak Ujang dan Nyai ternyata terjadi di alam gaib. Itu terkonfirmasi dari keterangan Siti yang mengatakan bahwa malam ketika itu terjadi, aku terlelap di kamar. Namun tetap saja aku ingin mendatangi Wak Ujang untuk menegaskan apa yang terjadi, sekaligus mengorek keterangan lebih lengkap. Aku menemui Wak Ujang di rumahnya. Kala itu rumahnya sepi. Anak istri dan menantunya menginap di rumah mertuanya. Berbeda dengan ketika terakhir kali bertemu. Wak Ujang terlihat meraung di beranda rumahnya. Aku bisa melihat seberkas kesedihan di matanya yang keriput. Aku memberikan salam dan duduk di sebelahnya. Ia menyambutku dengan baik dan menawari minuman yang kemudian aku tolak. Langsung saja ke pokok permasalahan, dan Wak Ujang menjawab dengan tegas kalau pertarungan itu benar terjadi. Ia dirundung rasa dendam malam itu dan dengan sembrono melawan Nyai. Pertarungan mereka seri, tapi akibat pertarungan itu para demit di hutan marah. Mereka menganggap Wak Ujang telah berani lancang mengobrak-abrik alam mereka. Tiap semesta ada kode etik dan batasannya, dan kau telah melewati itu. Kau salah besar, kata Wak Ujang. Sekarang saya harus menerima akibatnya. Wak Ujang berkata lagi, entah apa maksudnya. Aku menanyakan lebih lanjut padanya, namun ia bilang kalau semuanya diserahkan kepadaku, Wak Ujang tidak akan ikut campur lagi. Jadi, jika aku memang ingin melanjutkan pernikahan itu atau tidak, ia sudah sebodoh amat. Tapi kau harus ingat, pernikahan itu ada resikonya, dan kamu juga harus memperhitungkan sedang berhadapan dengan siapa. Kadang dedemit itu pintar memanipulasi perasaan manusia hingga mereka terjebak dalam lembah kenistaan. Aku diam saja, tak berani menjawab. Jujur, aku merasa ucapan Wak Ujang terlalu berlebihan dan tidak logis. Aku dan Nyai saling mencintai, hanya saja alam kami berbeda, dan aku yakin ada jalan tengah untuk semua ini. Sebelum aku memutuskan untuk pamit, Wak Ujang memberitahu bahwa perlindungan yang ia taruh di rumah dan dalam Siti sudah ia cabut. Kini Nyai bisa berbuat apapun sesuai kehendaknya. Pantas saja Nyai terlihat takut kepada Siti. Ternyata pakar dari Wak Ujang lah yang berperan. Biar bagaimanapun, Siti itu saudara saya dan saya wajib melindunginya. Namun sekarang saya tidak bisa lagi melindunginya. Nasib Siti itu ada di tangan kamu. Kalau ada apa-apa yang terjadi kepadanya, maka darahnya ada di tangan kamu, kata Wak Ujang kepadaku. Aku tidak terlalu ambil pusing dan cepat-cepat meninggalkan rumah Wak Ujang. Begitu sampai di rumah, aku disambut Siti dan kami makan siang bersama. Siti mengatakan bahwa pagi ini merasa punggungnya berat dan ada yang aneh dengan organ kewanitaannya. Ketika aku tanya lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kemaluannya terasa panas seperti terkena sambal. Berulang kali ia mencucinya, tapi tetap saja tidak hilang. Anehnya, rasa panas itu hilang tiba-tiba. Aku katakan kepada Siti bahwa bisa saja itu lantaran ia lupa cuci tangan setelah memasak, dan biasanya memang panas terkena cabai atau bawang merah. Jadi tidak perlu khawatir,
Siti pun paham dan tidak lagi mengeluh kepadaku.